Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kemarin baru dapat surat ya dari Pak Azam, surat Dewan Pers tentang keputusan Dewan Pers mengenai pengaduan yang saya sampaikan pada tanggal 9 Februari 2026 atas peristiwa tanggal 5 Februari 2026, yaitu soal berita tentang OTT pejabat bea cukai, ya, pajak dan bea cukai atas kasus korupsi dengan menyita barang-barang bukti ya, miliaran, dan juga ada 3 kilo emas ya. Saya kira berita itu menarik ya, dia tertangkap tangan. Cuman yang jadi masalah kan adalah fotonya foto saya gitu, berpeci, pakai jas, gitu kan, pakai kacamata. Ya jelas tidak bisa dipungkiri foto saya dan namanya Rizal Fadilah gitu. Yang nanti kita selidiki lebih dalam, ternyata dia hanya Rizal saja, Rizal SH gitu, sebagai kepala pajak di bea cukai di Sumatera bagian Barat, kalau tidak salah ya, tidak salah itu. Jadi demikian. Saat itu saya mengadukan ke Dewan Pers tanggal 9 Februari 2026 dan baru diputus tanggal kemarin 16 Maret 2026. Yang putusannya ialah bahwa TV One yang diadukan itu sebagai teradu itu dinyatakan sebagai melakukan pelanggaran kode etik pasal 1 kode etik jurnalistik ya, diambil dari Undang-Undang 40 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Jadi dianggap melanggar kode etik karena membuat berita yang tidak akurat. Kemudian dia melakukan juga koreksi permohonan maaf yang tidak tertuju kepada pihak yang dirugikan, sehingga dinyatakan salahlah itu. Dan putusan itu dilengkapi dengan kewajiban TV One untuk mempublikasikan permohonan maafnya dalam waktu 3 kali 24 jam. Kemudian juga terhadap semua kanal-kanal yang di bawah jaringan TV One juga harus dipublikasikan permohonan maaf kepada ya, pengadu, yaitu saya, dan juga kepada pemirsa. Jadi dua itu yang ditunjukkannya, kepada pengadu yang dirugikan dan pemirsa. Nah, kemudian juga dimintakan bahwa TV One harus berwajib untuk menginformasikan dengan bukti-bukti telah melakukan apa yang tugas diwajibkan oleh pihak Dewan Pers tersebut dalam waktu 3 kali 24 jam maksimal gitu ya, setelah permohonan maaf disampaikan. Dan yang keempatnya, bahwa pengadu dan teradu dapat atau diharapkan bisa melakukan pertemuan langsung agar selesai masalah yang diangkat atau dijadikan kasus seperti ini. Jadi 4 poin itu, tapi intinya adalah memang TV One dinyatakan salah dan melanggar kode etik. Sementara saya juga mengkaitkan bukan hanya soal kode etik, tapi juga ada pelanggaran hukum gitu. Nah, pelanggaran hukumnya antara lain soal pencemaran, soal penyiaran kabar bohong gitu ya, 27A, 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, juga 45 ayat 4 ya, kemudian pasal 45A ya, yang menyangkut tentang sanksi-sanksinya ya, yang maksimal ada di sana 6 tahun lah gitu kan ancaman hukumnya. Jadi sebenarnya yang diadukan itu dua, yaitu menyangkut pelanggaran kode etik dan juga pelanggaran hukum. Tapi mungkin kompetensi dari Dewan Pers hanya sebatas pelanggaran kode etik, sehingga diputuskanlah seperti yang disebutkan tadi. Walaupun saya akan melihat tentang bagaimana konsistensi ya dari pihak TV One terhadap yang diputuskan oleh Dewan Pers tersebut. Kalau misalnya
tidak memadai, ya sebagaimana biasanya TV One seperti yang awal juga tidak memadai gitu, hanya berkelit saja, hanya berdalih saja, maka tentu aspek pelanggaran hukumnya bisa ditindaklanjuti ke pihak kepolisian. Saya kira ini yang diputuskan dan sudah menyatakan Dewan Pers selesai tugasnya gitu tentang keputusannya itu, yang intinya TV One melakukan pelanggaran kode etik pasal 1 tentang kode etik jurnalistik ya, Undang-Undang 40 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Saya kira begitu. Langkah selanjutnya apa Kang? Setelah Dewan Pers akan mengeluarkan surat tuh, ya, rekomendasi bahwa TV One melanggar kode etik. Ya, ya karena dia ditunggu kan 3 kali 24 jam harus merealisasikan keputusan itu. Kemudian 3 kali 24 jam setelah menyampaikan atau mempublikasikan yang diwajibkan, dia harus melapor dengan bukti-bukti ke Dewan Pers. Kemudian dia juga meminta agar kedua pihak segera bertemu langsung, gitu kan, untuk menyelesaikan tuntas permasalahan ini. Akhirnya kita lihat saja itu. Nah, kalau misalnya itu tidak optimal, ya saya akan mengadukan ke pihak kepolisian pelanggaran hukumnya. Karena itu belum Bang Dol gitu. Yang ini lalu pelanggaran kode etik dan sudah terbukti melanggar. Jadi merupakan modal besar gitu kan buat kita untuk melanjutkan ke langkah-langkah berikut, yaitu pelanggaran hukumnya. Ya, pasal 27 A, pasal 28 ayat 1, pasal 45 ayat 4, pasal 45A gitu, Undang-Undang ITE. Ya, saya kira ini nanti diuji lah mengenai aspek-aspek hukumnya, yuridisnya. Itu jika memang tidak optimal dari yang telah diwajibkan oleh pihak Dewan Pers. Saya kira saya mengapresiasi putusan Dewan Pers. Gitu. Saya kira relatif objektif, sebatas memang yang menjadi kompetensinya yaitu menguji tentang pelanggaran kode etik. Saya kira cukup baguslah keputusannya dari sisi kompetensi Dewan Pers. Saya sangat mengapresiasi itu. Tinggal tadi kita lihat apakah dia konsisten atau tidak TV One. Kalau tidak, atau masih bermain-main atau ngeles atau mencari celah-celah yang mungkin tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka saya bisa melanjutkan ke proses pelaporan hukum. Itu baik itu nanti pemilik ya, yaitu komisaris utama, atau juga mungkin direktur utama gitu kan, atau mungkin pimpinan redaksi, atau yang disebut dengan direktur pemberitaan gitu. Saya kira sangat mungkin lah itu, dan jadi kita lakukan langkah berikutnya. Jadi masih kita pantau ini Bang Dol, itu apa yang ditindaklanjuti atau tidak keputusan Dewan Pers. Saya kira itu cukup menentukan. Saya kira itu.